Shalom. Selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari bersama meluangkan waktu sejenak untuk bertelut di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat hari Senin tanggal 18 September tahun 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 357, bait yang keempat, dengan judul Dengar Panggilan Tuhan. Berikanlah bantuan bagi sesamamu, pancarkan cahaya Tuhan di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini kami akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami mengerti dan memahami, dan kami dimampukan Tuhan untuk memperlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasalnya yang pertama, ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-34. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah Anak Allah." Demikian pembacaan Alkitab. Tema renungan pagi ini adalah ditinggikan oleh ketulusan. Ada sebuah video motivasi yang menggambarkan tentang seorang bapak dan anaknya. Meskipun miskin, sang bapak dan anak selalu menyisihkan uang setiap bulan. Sampai anak itu dewasa dan bapaknya tiada, sang anak tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh bapaknya kala itu. Suatu ketika, sang anak melihat sebuah sertifikat dari sebuah panti asuhan. Dia pun datang ke panti tersebut dan melihat foto bapaknya terpampang sebagai salah satu donatur tetap. Ada banyak anak panti yang sudah bertumbuh dewasa dan bisa memiliki kehidupan layak karena bantuan para donatur,
termasuk bapaknya yang bahkan tidak disadari oleh sang anak. Yohanes bukanlah siapa-siapa dan ia sungguh menyadari keberadaannya. Meskipun ia diberikan kuasa oleh Allah untuk membaptis Yesus Kristus, dia tidak ingin menggunakan status itu untuk ditinggikan. Jika kita perhatikan, Yohanes beberapa kali menyebutkan bahwa dia hanya melakukan baptisan air. Sementara dia, Yesus Kristus, akan membaptiskan manusia dengan Roh Kudus. Sungguh, dua sarana alat baptisan yang berbeda, air dan roh. Untuk menandakan bahwa Yohanes tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan Yesus Kristus. Itulah penjelasan Yohanes kepada para imam dan orang Lewi tentang siapa dirinya. Yohanes membaptis bukanlah siapa-siapa. Makanya dengan kerendahan hati ia menolak untuk dihormati. Tidak sedikit orang dewasa ini dengan sengaja memperlihatkan kebaikan. Melalui jaringan media sosial, orang berupaya untuk mendapatkan penghormatan dan penghargaan dari orang-orang yang melihat kebaikannya. Demi mendapatkan like and comment. Orang memperlihatkan tangannya sendiri dalam berbagi. Marilah kita berbagi tanpa mengharapkan puji. Marilah kita menjadi berkat tanpa mengharapkan derajat. Percayalah bahwa kita akan merasa jauh lebih tinggi bukan dengan pujian, melainkan dengan ketulusan. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Umat yang terkasih, mari kita kembali memuji Tuhan dari Gita Bhakti 115 ayatnya yang pertama dengan judul Utuslah Kami. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami dengan tulus melayani dan menjadi berkat bagi orang lain, sehingga nama-Mu saja yang semakin dimuliakan. Kami berdoa pada pagi hari ini secara khusus untuk ketiga jemaat, yaitu keluarga Saudara Ondi Orias Falo, keluarga Bapak Ian Indrayanto, dan keluarga Saudara Juniarto Roma. Tuhan, Engkau memberkati ketiga keluarga ini di dalam kehidupan mereka, di tengah pekerjaan, bersama dengan keluarga, di tengah pelayanan, dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Berikan dalam mereka juga kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka dimampukan Tuhan untuk dapat melakukan segala aktivitas kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelkat persekutuan kaum perempuan. Tuhan berkati para pengurus dan anggota. Biarlah mereka terus setia melayani Tuhan. Biarlah mereka terus senantiasa
memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja GPB Hosiana dan seluruh program kerjanya, biar dapat berjalan dengan baik dan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk isu-isu sosial terkait dengan khusus dengan isu resesi 2023. Tuhan berkati, Tuhan turut campur tangan, dan Tuhan menyertai bangsa kami ini. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Marinus Mainaki, bersama dengan keluarga. Tuhan berkati hamba-Mu dalam kehidupannya, berikan kekuatan, berikan juga kesehatan, sehingga Bapak Pendeta dapat dimampukan Tuhan untuk dapat melakukan tugas-tugas pelayanannya dan dapat melakukan segala aktivitasnya dalam kehidupannya hari lepas hari. Tuhan, Engkau memberkati juga karyawan, baik pegawai kantor, sekretariat. Tuhan berkati juga security dan kostor, biar mereka dapat melakukan pekerjaannya dengan penuh ketulusan dan mereka dapat melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Kami juga berdoa Tuhan untuk diakan dan penatua. Tuhan berkati setiap kami yang melayani, mampukan kami Tuhan untuk semangat melayani Tuhan melalui umat-Mu di tengah jemaat ini. Tuhan berkati sehingga dengan kekuatan dan kesehatan kami dimampukan juga Tuhan untuk dapat melakukan tugas-tugas pelayanan kami. Ingatkan kami Tuhan ketika kami lupa atau kami lalai dalam melakukan tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang terbaring karena sakit, Bapak Wijayanto, Penatua Lirci Renda Kasiang, Diakan Siska Luhukai, Ibu Selvi Januardi, Ibu Berdi Ketan, adik Agatha Velove Tampu Bolon, dan adik Sena Zemira Dutu. Tuhan, kami percaya Engkau menyertai mereka, dan kami percaya juga Tuhan dengan lawatan Tuhan, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan. Berkati para medis, berkati keluarga yang mendampingi, berkati juga obat-obatan yang mereka konsumsi, berkati juga makanan dan minuman yang mereka konsumsi, biar itu dapat menjadi kekuatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk umat Tuhan yang menikmati usia yang Tuhan tambahkan. Secara khusus Ibu Rosalina Pangkelintang, Bapak Charles Johannes Ngardingan, Saudari Stefani Wower, Ibu Marina Fabiola Ngardingan Skever. Tuhan, terima kasih untuk usia yang Tuhan tambahkan bagi mereka. Ingatkan selalu mereka untuk menaikkan ungkapan syukur mereka kepada Tuhan, sehingga Engkau senantiasa menyertai, memberkati kehidupan mereka dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Dan Tuhan, kami serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini dengan segala aktivitas yang akan kami lakukan. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami dan memberkati setiap apa yang kami lakukan. Biar itu semua boleh berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Putra Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Demikian renungan Sabda Bino Umat hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.